Waqad akhara fi sholati dhuhri faqaddamu Abu Bakrin radhiyallahu anhu hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati faqama ila janibihi. Pernah Rasulullah tertinggal di sholat zuhur, tertinggal lama tidak datang. Lalu para sahabat mempersilahkan kepada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga lama setelah di pertengahan sholat Rasulullah SAW datang. Abu Bakar sudah sholat berjamaah. Lalu Rasulullah berdiri di samping Abu Bakar, agak ke belakang, artinya bermakmum kepada Abu Bakar. Itu menandakan bahwa jangan terlalu lama menunggu imam itu, jangan terlalu lama. Kalau terlambat datangnya ya persilahkan kepada imam yang ada. Walaysa 'alal imamin intidharul muadzini wa innama 'alal muadzinin intidharul imami lil iqamati. Tidak menjadi kewajiban imam untuk menunggu muadzin. Sebaliknya muadzin wajib menunggu imam. Jangan iqamah dulu sebelum imam datang. Fa idza hadara fala tantadhiru ghairahu. Ketika sudah datang imamnya, maka jangan menunggu yang lain. Jangan menunggu selain muadzin itu. Ya sudah berduaan itu, satu makmum satu imam itu sudah laksanakan. Mumpung waktu masih waktu awal waktu. Ar-rabi'atu ayya'umma mukhlishan lillahi azza wa jalla muaddiyan yamanatullah ta'ala fi dhaharatihi jami'i syuruti salatihi. Kewajiban yang keempat bagi makmum ialah harus bagi imam kewajiban imam yang keempat ialah dia harus menjadi imam dengan ikhlas lillahi ta'ala dan niat menunaikan amanat Allah, melaksanakan amanat Allah di persuciannya. Artinya wudunya jangan sampai ada yang tidak sah. Fardu wudunya harus dilaksanakan semua dan sunnah-sunnahnya. Dan semua syarat-syarat sholat harus dipenuhi sehingga tidak punya tanggung jawab pada makmum. Ammal ikhlasu bi alla yakhudha 'alaiha ujratan faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Abil As as-Saqafiyya wa qala ittakhidh mu'adhdhinan la yakhudhu 'ala al-adhani ajran. Ikhlas menjadi imam ialah dengan cara si imam itu tidak mengambil gaji, mengambil ongkos sebagai imam. Itu namanya ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena Rasulullah pernah memerintahkan sahabat Utsman bin Abil As as-Saqafi, dan kata beliau, angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas azannya, tidak mau gaji azannya. Faladzanu tariqun ila sholati fahiya aula bi alla yu'khadha 'alaiha ajrun. Padahal adzan itu adalah jalan menuju sholat. Adzan itu belum sholat, tetapi menuju sholat ialah disunahkan adzan. Maka sholat itu sendiri, walaupun tidak disinggung oleh Rasulullah, lebih untuk tidak ngambil gaji sebagai imam sholat. Adzan saja, jangan ambil gaji adzan. Padahal adzan itu belum sholat masih. Lebih-lebih sholat, maka jangan ambil gaji sholat. Fa in akhadha rizqan min masjidin qad waqifa ala man yaqumu bi imamatihi wa min as-sultani aw ahadin nasi fala yuhkamu bi tahrimihi walakinahu makruhatun. Wal karahiyatu fil faraidi ashaddu minha fit tarawih. Apabila ternyata imam itu mengambil gaji sebagai imam dari sebuah masjid yang diwakafkan untuk orang yang
mengurusi jadi imam masjid. Jadi masjidnya itu punya kebun, masjidnya punya sawah misalnya. Hasil sawahnya, hasil kebunnya dibuat orang yang ngurusi masjid, jadi imam masjid. Atau gajinya dari orang per orang, dari masyarakatnya. Maka kalau mengambil gaji tidak boleh dihukumi haram. Dia menjadi imam menjadi haram karena ambil gaji, jangan, tidak haram. Akan tetapi ngambil gaji sebagai imam itu hukumnya makruh. Kemudian makruhnya mengambil gaji di dalam sholat fardu itu lebih parah, makruhnya lebih parah daripada ngambil gaji di sholat taraweh. Taraweh adalah sholat sunat. Ngambil gaji sholat taraweh itu makruh. Lebih makruh lagi, lebih parah makruhnya kalau ngambil gaji sebagai imam sholat 5 waktu. Wa takunu ujratuhu lahu ala mudawamatihi ala huduril mawdi'i wa muraqabati masalihil masjidi fi iqamatil jama'ati la ala nafsis sholati. Kalau ternyata ngambil gaji, maka gaji itu adalah gajinya dia istiqomah, hadir di tempat masjid itu dan mengawasi dan memantau, mengawasi kepentingan masjid di dalam melaksanakan berjamaah, sehingga masjid itu berfungsi karena berjamaah. Ada jamaahnya, ada imamnya. Jadi upah itu adalah imbal balik daripada dia hadir di tempat masjid dan meramaikan masjid itu. Bukan upahnya sholat, gak bisa. Jadi upah itu bukan upahnya sholatnya, tapi upah meramaikan masjid sehingga orang pada berbondong-bondong karena ada imamnya. Itu upahnya, itu bukan upahnya sholat. Wa ammal amanatu fahiya ad-dhaharatu batinan anil fisqi wal kabairi wal israri ala sawairi. Sedangkan amanat, imam adalah melaksanakan amanat. Apa itu amanat? Amanat ialah bersuci secara batin. Hatinya harus tidak fasik, tidak ada dosa besar. Hatinya tidak rutin, tidak berencana rutin melaksanakan dosa-dosa kecil, dosa-dosa pacaran misalnya, terus menerus setiap hari. Fal mutarashihu lil imamati yang bagi ayah tarizah an dzalika bijuhdihi fa innahu kal wafdi wa syafi'i lil qaumi. Jadi orang yang dicalonkan jadi imam atau orang yang dipersiapkan jadi imam itu harus menghindar, harus menjauh dari semua itu, dari dosa-dosa besar, terus rutin melaksanakan dosa kecil. Itu harus dia hindari sekuat tenaga dia. Sebab apa? Sebab imam itu bagaikan delegasi, bagai utusan para makmum menuju Allah. Wasyafi' dan sebagai mediator untuk menghubungkan orang kecil yaitu makmum dengan Allah. Menjadi mediator. Fa yang bagi ayakuna khairal qaumi, maka harusnya imam itu adalah imam yang terbaik, imam yang paling soleh, imam yang paling bersih dari dosa. Wa kadzalika dhaharatu dhahiran 'anil hadatsi wal khubthi fa innahu la yadhallu 'alaihi siwahu. Dan juga amanat bersuci secara fisik, bersuci dari jinabat, dari hadas aswar, dari najis, itu dia harus perhatikan. Itu bersuci secara fisik itu harus dilaksanakan, sebab suci secara fisik itu yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah. Jadi orang tidak wudhu dengan orang punya wudhu itu gak bisa membedakan. Jadi orang tidak punya wudhu bisa jadi imam karena makmumnya tidak tahu, tapi kok berani dia, berarti dia tidak amanat. Fa in tadzakkara fi asna'i salatihi hadatsan aw kharaja minhu rihun fala yanbaghi ay yastahya bi ay yakhudha
Biyadihi man yaqrabu minhu wa yastakhli yang bagi wala yastahwa yaqrabu minhu bal ya'khudhu ataf ya'khudhu ya wa yastakhlifuhu faqad tadzakkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-janabata fi asna'i sholati fastakhlafa wa ightasala thumma raja'a wa dakhala bis sholati. Apabila imam itu di pertengahan sholatnya dia ingat bahwa dia sudah hadas tadi ngentut atau sudah dari WC, dia udah kencing tapi tidak merasa bahwa tadi kencing belum wudhu. Ingatnya di pertengahan sholat, loh saya kok tidak wudhu, maka dia jangan malu-malu. Atau sudah pernah keluar kentut, maka tidak boleh dia malu-malu untuk menyeret tangan orang yang dekat, makmum yang dekat dengan dirinya untuk dimajukan, menggetikan dirinya. Minta ganti makmum yang di belakangnya itu untuk maju ke depan. Jangan malu-malu. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW pernah teringat janabat di pertengahan sholat. Jadi pertengahan sholat Rasulullah junub, tidak sadar kalau junub, akhirnya ingat di pertengahan sholat. Lalu Rasulullah mencari pengganti dengan menarik makmum yang paling terdekat untuk maju ke depan. Kemudian Rasulullah mandi besar, kemudian Rasulullah kembali lagi ke masjid dan masuk di dalam sholat, artinya ikut bermakmum pada makmum yang menggantikan Rasulullah itu. Waqala Sufyanu salli khalfa kulli barrin wa fajirin illa mudmina khamrin aw mu'linin bil fusuqi aw aqin liwalidayhi aw sahibi bidyatin aw abdin abiqin. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, salatlah engkau di belakang makmum yang belakang imam yang baik, imam yang jahat, itu gak apa-apa. Artinya tetap sah. Imamnya jahat, imamnya orang bejat, itu gak apa-apa kamu jadi makmum. Kecuali imamnya itu orang yang ketagihan khamar, selalu minum khamar, atau orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, tidak sembunyi-sembunyi, atau imamnya itu suka menyakiti kedua orang tuanya, ayah ibunya, atau imamnya orang ahli bid'ah, orang Syiah, orang Wahabi, orang Ahmadiyah, maka jangan bermakmum kepada mereka. Atau imamnya adalah budak yang minggat dari sayyidnya. Al-khamisatu alla yukabbiru hatta tastawi as-sufufu falyaltafit yaminan wa shimalan fa in ra'a khalalan amara bitaswiyati bitaswiyah. Yang kelima, kewajiban imam yang kelima ialah dia itu harus, imam itu jangan buru-buru bertakbir. Jangan buru-buru sholli fardhu dhuhri misalnya imaman Allah Akbar. Jangan buru-buru takbir sehingga sop-sop yang di belakang itu menjadi rapat dan lurus. Oleh karenanya dia makmum imamnya itu harus menoleh ke kanan kiri. Menoleh ke belakang dulu, ke kanan kiri, apakah sudah lurus, apakah sudah rapat. Jadi apabila imam itu masih melihat ada renggang, makmumnya masih renggang, tidak rapat, maka imam harus memerintahkan untuk merapatkan barisan. Qila kanu yatahadzawna bil manakibi wa yatadammuna bil ki'abi. Konon ya katanya para ulama salaf itu mereka satu dengan yang lain lurus itu artinya tidak menonjol, ada yang ke belakang atau ke depan, lurus mereka. Kemudian mata kakinya rapat,
Mata kaki satu dengan yang lain itu rapat. Wala yakbiru hatta yafrughal muadzinu min al-iqamati. Wal muadzinu yuakhiru al-iqamata 'ala al-adhani bi qadri isti'dadin nasi bis salati fil khabari fil khabari liyatamahhal al-muadzin bain al-adhan wal-iqamah bi qadri ma yafrughul akrah min ta'amihi wal mu'tasir min idisarihi. Kemudian imam jangan dulu buru-buru takbir sehingga si muadzin sudah selesai iqamat. Kemudian yang tukang adzan itu jangan buru-buru beriqamat. Jangan tergesa-gesa beriqamat. Harus menunda. Jangan dari adzan langsung qomat, jangan, harus ditunda. Iqamatnya harus ditunda dari adzan selama manusia orang-orang persiapan untuk sholat ke WC, wudu, pakai sarung, itu berapa menit? Mereka persiapan sampai wudu selesai itu berapa menit? Misalnya 5 menit. Maka tunggu, jangan iqamat, nunggu 5 menit. Sebab ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa kata Rasulullah, hendaknya tukang azan itu mengundurkan azannya. Antara azan di iqamat itu diberi selang waktu selama waktu ya. Selama waktu cukup untuk makan, selesai makan. Yang memeras susu sapi perahnya selesai memeras sapi perahnya. Ya, misalnya 10 menit, 5 menit. Tunggu, jangan iqamat dulu, tunggu mereka selesai makan. Yang di kandang sapi selesai memeras sapinya. Wadzalika li'annahu nuhiya an mudafatil basaini. Kenapa harus demikian? Karena dilarang. Rasulullah melarang sholat dalam keadaan menahan 2 hadas. Kebelet kencing, kebelet buang air besar, itu tidak boleh, harus tuntaskan dulu, kencing dulu, buang air besar dulu. Wa amar umira bitaqdimil asya'i 'ala al-isya'i. Rasulullah memerintahkan agar makan sore itu didahulukan daripada sholat isya, biar sholatnya khusyuk, tidak perih kelaparan. Kenapa? Dhalaban li faraghil qalbi, karena demi mengusahakan mendapatkan konsentrasi hati, fokus pada sholat, tidak ingat pada makanan.